Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Sehat? Oke, silakan duduk. Kita masih dalam situasi pandemi, ya. Walaupun Batam itu sudah level 2, namun penerapan protokol kesehatan ketika kalian berada dimanapun, ya Bapak berharap ini tetap terus dilakukan ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta Hillary pimpin kita dalam doa pembukaan ya. Ya, silakan duduk. Terima kasih Nak ya sudah pimpin doa pada pagi hari ini. Bapak absen dulu ya. Bapak akan mengajak kalian untuk mengikuti materi kita hari ini. Biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, Bapak berharap ya anak-anak di sini untuk masa depannya pasti cerah-cerah semua ya. Materi ini juga ya itu ada kaitannya dengan kehidupan nyata kalian. Misalnya nanti siapa yang orang tuanya di sini ada usaha di rumah? Oke. Bagus. Ada yang usaha di kantor? Oke, tinggi-tinggi angkat tangannya, Bapak mau lihat. Kira-kira kalau di kantor ya atau di pengolahan usaha rumahan, biasanya kalau kita orang tua atau siapapun melakukan perhitungan paling sederhana mereka menggunakan apa alatnya kira-kira? Microsoft Excel. Ada lagi alat yang sederhana yang agak kecil. Apa itu? Ada yang tahu? Kalkulator, bagus sekali. Ya, itu semua model-model atau media-media yang kalian bisa pakai untuk berhitung. Nah, sekarang waktu di kelas 7 dan juga Bapak yakin ya anak-anak mungkin di SD yang lalu itu kalian sudah pernah menggunakan aplikasi ini. Siapa yang tahu fungsi Microsoft Excel? Mengolah angka. Di kelas 9 anak-anak akan belajar yang namanya pengolahan data dengan formula lanjutan Microsoft Excel. Ya. Di dalamnya itu ada fungsi if salah satunya dan ada VLOOKUP. Nah, inilah yang akan kita gunakan karena kalau mau pengolahan data itu banyak sekali di Microsoft Excel. Nah, Bapak mau tanya lagi. Anak-anak kan barusan terima rapor ya? Iya kan? Oke. Rapor yang kalian terima itu dalam bentuk PDF kan? Tapi sebelumnya kira-kira kalian lihat di situ angka-angka itu kan dihitung dengan menggunakan kalkulasi perhitungan Microsoft Excel ya. Contohnya begini. Ada ulangan harian kalian ya. Ada tugas-tugas kalian ya. Nah, itu semua dihitung, diolah, ditambah dengan nilai mid semester menggunakan ini salah satunya fungsi-fungsi if. Ya. Oke, kita lihat dulu apa sih yang mau dicapai ketika kalian belajar pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu adalah kalian dapat menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Ya. Kemudian yang kedua, kalian akan mengoperasikan perangkat lunak pengolahan angka untuk pengolahan data. Jadi nanti anak-anak menggunakan komputer kalian ya untuk coba melakukan kalkulasi perhitungan data dengan pengolahan angka. Ini ada contoh-contoh rapor yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini? Ya, yang pertama itu kalian akan belajar untuk mampu ya memeriksa fitur-fitur apa saja yang ada di pengolahan angka ini. Ya, khususnya yang kita pelajari ini adalah fungsi if. Karena fungsi if itu nanti akan terbagi. Ya, ada fungsi if tunggal dan ada fungsi if majemuk. Nanti Bapak akan arahkan kalian di materi selanjutnya ya. Kemudian, nah tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan atau peserta didik diharapkan dapat memilih fungsi logika if dan VLOOKUP yang tepat untuk digunakan pengolahan data. Misalnya ini ada model pengolahan data nih. Nah, nanti kalian akan coba mengolah data. Kalau ini rapor sekolah kita, ya, rapor sekolah. Oke. Lalu, tujuan pembelajaran yang berikut. Nah, kalian akan menggunakan formula lanjutan untuk pengolahan data sesuai dengan petunjuk kerja yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang nih, ini tujuan pembelajaran yang terakhir,
Nanti setelah kalian berhasil mengolah datanya, anak-anak bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Ya, sudah tahu semua menyimpan dalam bentuk PDF? Sudah ya? Oh, ada yang belum? Oke, nanti akan kalian cari tahu bagaimana cara mengolah data dalam bentuk tampilan PDF, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini fungsi if. Kita lihat dulu fungsi if tuh, ya. Nah, kalian boleh lihat fungsi if ini di modul atau handout yang Bapak sudah berikan, ya. Ada handout yang Bapak sudah bagikan. Nah, silakan kalian cermati, silakan kalian lihat. Nanti juga dalam diskusi kelompok, anak-anak coba mencari tahu beberapa pertanyaan yang ada di LKPD, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana, ya. Kalian bisa menggunakan nanti komputer kalian, ya, berdiskusi kelompok. Ini fungsi if, ya. Jika fungsi if berkenaan dengan proses seleksi, ya. Jika kondisi terpenuhi, maka akan menjalankan aksi tertentu, ya. Nah, jika tidak terpenuhi, maka akan menjalankan aksi yang lainnya. Nah, ini maksudnya ya. Nah, bagaimana menggunakan fungsi if ini? Ada dua, fungsi if tunggal dan fungsi if majemuk. Oke, terakhir nih. Ini fungsi if majemuk ya, anak-anak bisa lihat. Ya, ini fungsi if tadi tunggal. Ya, cara penulisannya seperti ini, ya. Lalu ini ada fungsi if majemuk. Ya, cara penulisannya seperti ini. Coba anak-anak sekarang lihat yang ada di LKPD di situ, ya. Di LKPD, ya, itu kan ada langkah-langkah yang kalian bisa lakukan, ya, yang kalian bisa diskusikan. Setelah didiskusikan, nanti Bapak kasih kesempatan kalian untuk presentasi, ya. Sejauh ini ada anak-anak mau bertanya? Nah, Bapak mau review sedikit. Siapa yang masih ingat tadi? Ada yang mau bertanya tadi? Nah, siapa yang masih ingat apa itu fungsi if? Fungsi if, ayo. Ayo cepat, buruan. Menyeleksi suatu data, bagus sekali. Fungsi if itu terbagi berapa? Ada dua, apa saja? Tunggal dan majemuk. Oke, sekarang ya Bapak akan bagi kalian dalam kelompok. Di sini Bapak baginya 4 baris aja ya. Di sini 4 kelompok ya. Ini 1 baris 1 kelompok. Nanti kalian diskusikan. Ya, cari referensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Lalu setelah kalian berdiskusi, manfaatkan juga komputer yang ada di sini ya. Nah, tentukan nanti siapa yang jadi presenternya. Ya, nanti kalian akan berbicara untuk menyampaikan apa hasil diskusi kalian. Bisa anak-anak? Nah, cari dulu browsernya, pakai browsernya nah ya. Cari fungsi-fungsi if dari referensi yang lain. Nah. Oke, silakan. Oke, bagaimana kelompok ini? Sudah mulai menemukan ya? Oke, ada fungsi if-nya ya. Oke. Kelompok ini, udah mulai coba-coba ya. Oke, ini ada fungsi if. Nah, usahakan semua terlibat aktif nah ya. Karena nanti yang Bapak mau nilai di diskusi kelompok itu, nah nih ya, ada tentang bagaimana kalian penilaiannya itu ada rasa ingin tahunya seperti apa dalam kelompok, lalu bagaimana bentuk kerjasama dalam kelompok ya. Setelah itu Bapak juga akan menilai bagaimana kalian komunikatif. Ya, kemudian ada juga santun dalam menyampaikan presentasi nanti ya. Oke, ini nilainya. Nah, kalau nanti aspek-aspeknya terpenuhi, tentu yang poin pertama itu ada Bapak kasih angka nilai 4. 4 itu sangat baik ya. Lalu 3 itu baik, 2 itu cukup, 1 itu kurang. Kurang itu kalau tidak terlibat ya. Nah, oleh karena itu Bapak berharap anak-anak semua terlibat ya dalam diskusi.
Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, untuk praktik kalian ya, sekarang coba kalian ikuti yang ada di LKPD. Ya, silakan kalian melakukan perhitungan ya, pengolahan angka dengan langkah-langkah yang ada di LKPD kalian ya. Coba kalian ketiknya di Microsoft Excel ya. Nah, masukkan perhitungan dengan menggunakan baca petunjuknya ya yang baik di LKPD. Apa kira-kira kesimpulan yang kalian bisa dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang berani menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Baik sekali, mantap sekali ya. Dengan menggunakan fungsi if, ya, anak-anak dapat melakukan pekerjaan, membantu pekerjaan. Nah, ini akan besar sekali fungsinya untuk kalian. Termasuk nanti coba kalian pelajari, nanti coba-coba di rumah. Ya, kalian mau melakukan, mungkin bisa kalian olah dengan nilai-nilai ulangan kalian dan tugas-tugas. Ya, melakukan rumus seperti itu, nanti akan ada hasilnya berapa. Kamu ya lulus, tidak lulus, ya kan? Nah, itu kalian bisa lakukan. Kira-kira ada kesulitan tadi dalam pekerjaan kalian hari ini? Apa kesulitannya? Nah, untuk penugasan, ya Bapak sudah berikan kalian di classroom, ya. Nanti kalian akan lihat classroom-nya, ya, untuk nanti malam kalian kerja, lalu dikirim saja kembali ke classroom, ya. Oke. Nah, semoga hari ini kalian tetap semangat, ya, dan minggu depan kita akan masuk dalam materi yang VLOOKUP. Tadi belum sempat kita lakukan yang VLOOKUP ya. Kita akan gabungkan dengan materi selanjutnya di fitur-fitur yang lain. Oke? Nah, sekarang Bapak minta salah seorang dari kalian untuk memimpin dalam doa penutup, ya. Nah, ini silakan. Oke, pimpin teman-temanmu dalam doa penutup. Sini, Nak, ke depan. Ya, rapikan dulu kursi-kursinya, masukkan. Nanti keluarnya jaga jarak ya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan hati-hati kembali ke kelas ya.